Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mursid, saya pengajar di Teknik Elektronika Audio Video. Apa kabar anak-anakku sekalian? Saya harap anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Karena ini masih masa pandemi COVID-19, saya harap anak-anakku sekalian masih bisa menjaga kesehatan, stay at home, kemudian menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan sehingga nanti terhindar dari virus COVID-19. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah layout secara manual. Nah, dalam proses pembuatan layout ini ada beberapa alat yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah, ini adalah sebuah pensil. Bebas, pensil ini bisa kita menggunakan yang 2B atau yang HB. Kemudian yang kedua adalah sebuah spidol. Nah, ini yang tidak boleh diganti. Spidol ini adalah spidol permanen, di mana nanti di sini ada dua yang kita butuhkan. Yang pertama adalah ukuran M dan ukuran F. Kemudian sebuah penggaris. Ya, ini nanti digunakan untuk mempermudah kita membuat jalur, sehingga jalur kita nanti tidak miring, kemudian tidak bentuknya tidak beraturan. Sehingga kalau kita menggunakan penggaris seperti ini, nanti jalur kita akan kelihatan lurus, rapi dan lain sebagainya. Nah, bebas, tidak harus bentuknya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah sebuah kertas gini. Boleh kita menggunakan sebuah kertas yang bentuknya polos seperti ini atau menggunakan sebuah kertas milimeter. Nah, saran saya adalah kalau nanti kita membuat atau baru belajar membuat sebuah layout secara manual, kita menggunakan kertas yang milimeter. Ini adalah bahan-bahan yang atau peralatan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah layout secara manual. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita praktekkan bagaimana urutan-urutan cara pembuatannya. Ini adalah contoh dari sebuah rangkaian yang sudah dibuatkan layoutnya, di mana bagian layout itu nanti akan berada di bagian bawah, kemudian tata letak nanti berada di bagian atas ini. Kebetulan pada rangkaian ini sudah terpasang dengan beberapa komponen. Ini adalah sebuah rangkaian tune control, di mana pada bagian atas ini terdapat sebuah tata letak. Kebetulan ini sudah terpasang dengan beberapa komponen. Kemudian kita lihat di bagian belakangnya. Ini di bagian belakangnya ini sudah terdapat beberapa jalur yang sudah terintegrasi dengan rangkaian yang lain, sehingga kalau kita perhatikan pembuatan layout ini yang menjadi kunci adalah pembuatan tata letaknya. Semakin rapi tata letaknya, maka sebuah rangkaian itu akan terlihat sangat bagus sekali. Nah, itu tadi adalah beberapa tahapan yang sudah saya lakukan sebagai bahan evaluasi di tahapan ini. Saya harap anak-anakku sekalian bisa mengerjakan tugas-tugas teori yang sudah saya buat. Adapun tugas-tugasnya nanti akan saya berikan melalui link berikut ini. Langkah pertama adalah mengukur kebutuhan PCB. Dalam hal ini PCB yang kita gunakan adalah PCB polos dengan panjang 6 cm dan lebar 3,5 cm. Pertama kita ukur
Pertama kita beri ukuran pada kertas milimeter sesuai dengan lebar PCB. Tadi ukurannya 3,5 kali 6. Pada bagian input, karena ada 2 pin yang masuk, jaraknya adalah 1/2 cm. Dioda
Untuk langkah berikutnya yaitu membuat tata letak kembali. Jadi tata letak ini kita gambar kembali dengan cara di mirror. Di mirror itu adalah bagian bawah ini nanti akan ada di bagian atas, sedangkan yang atas ini akan ada di bagian bawah. Ini bisa kita mirror ke bawah, ke atas, ke kanan, atau ke kiri. Ini adalah tata letak yang sudah dibuat pertama kali, kemudian ini adalah hasil tata letak yang dibuat secara mirror. Tapi nanti untuk simbol-simbol ini setelah kita buat sebuah jalur layout, maka simbol ini kita hapus. Ini sebagai acuan kita untuk menggambar jalur layout. Langkah pertama adalah kita lihat pada D1 dan D2, di mana D1 dan D2 ini bagian kaki katoda sama katoda. Kita lihat
kita lihat pada skema rangkaian ini di mana D1 dan D2 pada bagian katoda D1 kemudian katoda D2 saling terhubung, kemudian D3 dan D4 bagian anoda yang tersambung. Maka bagian layout yang akan kita buat, kita lihat tata letak yang ada di bawah ini yang sudah di mirror, di mana di sini ini adalah D1, D2, D3 dan D4. Maka bagian katoda D1 dan D2 kita sambung. Kemudian bagian D3 dan D4 kita sambung. Setelah itu kita lihat bagian D1. Di sini D1 anoda terhubung dengan D4 katoda. Kemudian D3 katoda terhubung ke D2 anoda. Ini adalah D2, D3, di mana yang terhubung adalah bagian anoda dan katoda. Kita sambung. Kemudian bagian D4, bagian katoda akan terhubung dengan anoda. Kita lewatkan pada bagian sisi dalam sini. Ini adalah bagian input, kemudian yang ini terhubung ke D4. Kemudian plus C1 terhubung dengan D1 D2, negatif C1 terhubung dengan negatif resistor. Kaki ini terhubung dengan anoda LED, kemudian ini terhubung dengan ground, bisa kita ngambil di sini. Kemudian adalah mempertebal bagian kaki komponen. Kita buat melingkar.
Nah, ini adalah garis yang tebal, ini adalah jalur layoutnya, sedangkan yang tipis ini masih tata letaknya. Untuk langkah berikutnya yaitu kita hilangkan bagian tata letaknya dengan cara dihapus. Tadi terhapus, kita gambar ulang. Kemudian kita tebalkan kembali. Ini adalah padnya, buat agak besar karena nanti bagian pad ini yang akan diberi lubang dengan menggunakan mata bor 0,8 sampai 1,2 mili. Nah, ini adalah gambar layoutnya, sedangkan yang ini adalah tata letaknya. Kemudian langkah berikutnya adalah memindahkan gambar ini ke bagian PCB yang ada tembaganya. Ini adalah PCB yang ada tembaganya, sedangkan yang ini yang tidak ada. Nanti bagian ini adalah bagian tata letak, sedangkan yang ini adalah bagian layoutnya. Untuk materi berikutnya, materi yang akan kita bahas yaitu pembuatan layout secara otomatis. Sebagai bahan kesimpulan, yang pertama adalah untuk membuat sebuah layout secara manual dibutuhkan sebuah kertas, bisa kertas milimeter atau kertas yang lain.
Yang kedua, nanti membuat pola dulu, membuat tata letak di kertas milimeter, kemudian dibaliknya atau dibuat mirror, nanti bisa kita buat jalur-jalurnya. Nah, jalur-jalur ini nanti akan menjadi sebuah layout. Setelah itu nanti memindahkan hasil layout dari kertas tadi ke sebuah PCB. Setelah itu nanti ditebalkan menggunakan spidol permanen, bisa menggunakan M atau F, nanti disesuaikan dengan ukurannya. Tahap berikutnya adalah kita melakukan etching atau melarutkan sebagian tembaga yang tidak ditutupi oleh spidol. Setelah itu nanti hasil etchingannya kita bersihkan dengan air yang mengalir. Bagian yang ada spidolnya itu nanti dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan. Setelah itu nanti kita melakukan pengeboran. Nah, tahap terakhir adalah menggambar ulang tata letak yang ada di kertas tadi pada sisi atas bagian PCB. Nah, sebagai bahan referensi modul, jadi nanti ada beberapa modul yang bisa anak-anakku sekalian pelajari. Yang pertama, nanti bisa di-download di link yang sudah saya siapkan, nanti linknya ada di bawah sini. Nah, karena ini masih pandemi COVID-19, saya harapkan anak-anak masih tetap menggunakan standar protokol SOP yang sudah ditentukan oleh gugus tugas pandemi COVID-19. Pesan saya untuk anak-anakku sekalian yaitu tetap belajar, tekun, karena dengan belajar itu adalah sebagai fondasi kita untuk menambah pengetahuan. Jangan lupa nanti like dan subscribe video ini. Mudah-mudahan nanti video ini bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skarga Jaya luar biasa.